gue bikin to-do list dulu deh buat besok nih. Besok gue ini. Semuanya kalian catat, terserah mau kalian catat di mana, mau di kertas, mau di handphone kalian atau di laptop juga boleh. Ada salah satu contoh kasus nyata yang diakibatkan oleh rasa malas terus-menerus yang dialami oleh orang tersebut. Hai, hai Nona, selamat datang. Nah, gimana nih seminggu kemarin kalian tetap ngelakuin aktivitas yang produktif atau tetap malas-malesan sambil scrolling HP? Di sini gue mau ngenalin sebuah karakter baru di Hai Nona, yaitu Bunda Nona. Sering gak sih kalian tuh ngelakuin aktivitas tapi kalian tunda-tunda? Misalnya dalam satu hari kalian punya deadline segitu banyak, harus beres-beres rumah, ngerjain kerjaan, ngabarin si dia, atau merawat diri. Tapi kalian tunda-tunda, malahan awalnya tuh kalian udah menyiapkan semua deadline yang ada, tapi dimulainya tidak tepat. Kalian masih aja tuh main handphone, masih aja bermalas-malasan di tempat tidur, bahkan susah bangun dari tempat tidur. Tenang aja, kalian gak sendiri kok, gue juga pernah ngerasain kayak gitu. Nah, kali ini gue bakalan ngobrol nih sama Bunda Nona, bunda gue banget pokoknya. Dia bakalan ngasih tips tentang bagaimana cara mengobati rasa malas dalam kehidupan kalian sehari-hari dan kalian bisa bekerja lebih efektif lagi. Halo Bunda Nona. Halo sahabat Nona. Suaranya lembut ya Bunda Nona kali ini. Emang roti lembut? Oh iya, siap Bun. Gimana nih Bun, saya kan sebagai manusia suka rasanya malas tuh. Apalagi kalau bangun di pagi hari, itu tuh suka berlama-lama di tempat tidur cuma buat scrolling HP, padahal juga nggak ada yang ngechat saya gitu Bun. Gimana caranya biar aku tuh tetap semangat menjalani hari-hari, kayak bangun dari tempat tidur, alarm bunyi aku langsung bergerak gitu Bun. Oh tenang, itu tuh obatnya ada di teori Parkinson Law dan tambahan resep khusus dari Hai Nona. Tambahan resep iya ya? Iya dong, kita selalu nambahin resep khusus. Oke. Jadi ada nih suatu teori yang dikemukakan oleh Dr. Northosote Parkinson, yaitu ahli teori administrasi berkebangsaan Inggris dalam karya tulisan Parkinson Law, The Rising Pyramid tahun 1957. Jadi kaidah Parkinson ini sendiri tuh kayak teori yang ngejelasin kalau suatu pekerjaan bisa berkembang sedemikian rupa dengan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut gitu. Jadi teori Parkinson ini juga mengemukakan bahwa kadang tuh orang tuh suka ngadain pekerjaan buat ngisi waktu luang yang ada gitu. Dari deadline itu tuh dia kadang deadline-nya terlalu panjang, jadi dia suka ngisi-ngisi, ngadain aja tuh ngadi pekerjaan gitu. Iya sih, aku pun pernah ngerasain kayak sebenarnya gue bisa ngerjain nih suatu hal 1 jam selesai, tapi karena deadline gue masih 1 minggu, ya udah gue ngerjain hal yang lain gitu ya Bun. Maksudnya. Iya benar kayak gitu. Jadi di teori Parkinson Law ini sebenarnya intinya adalah kita berani memperpendek deadline yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Jadi kita kayak nge-challenge mungkin ya, atau nantang diri kita kalau gue bisa nih waktu dari 1 minggu mungkin 1 hari bisa kelar nih kayak gitu. Jadi kita netapin deadline. Jadi sudah kelihatan kan sahabat Nona, Bunda Nona ini cukup pintar. Kita riset ya. That's why kita mengundang dia di sini. Jadi teori Parkinson Law itu membuat kita untuk berani bekerja lebih efektif, berani untuk memberanikan diri untuk lebih memendekkan deadline itu sendiri agar kita tidak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak percuma gitu kan Bun, untuk hal yang percuma gitu kan Bun. Iya, membuang waktu untuk hal-hal yang kurang. Pasti kalian sering kan kayak mau ngerjain sesuatu, misalnya ngerjain tugas kalian, tugas kuliah kalian, tapi kalian nonton dulu untuk membangkitkan mood kalian dengan alasan seperti itu, atau kayak bikin kopi dulu biar gue semangat, milih kopinya lama, nunggu Gojek atau lain-lain, atau gue belanja dulu deh di e-commerce biar gue semangat ngerjain tugas ini, mereward diri terus-menerus, bahkan kerjaan kalian tuh
jadi makin lama makin terbengkalai. Nah, seharusnya kalian bisa ngerjain kerjaan itu dalam 1 jam pertama. Kalian malahan menetapkan deadline yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Misalnya deadline yang sudah dikasih 1 minggu, kalian ngerjainnya 1 minggu. Padahal jauh lebih efektif kalau kalian bisa ngerjain lebih cepat, yaitu 1 jam pertama itu. Jadi kalau kita ngasih deadline ke diri kita sendiri atau deadline kita perpendek, tapi jangan lupa ngasih deadline tuh juga harus dilihat sesuai kemampuan kita ya. Kita harus mengukur sendiri nih kayak kemampuan kita tuh seberapa sih. Jangan kemampuan kita 5 kita ngasih deadline-nya 8 gitu kan, berarti terlalu susah kan. Jadi juga harus paham sih kalau kemampuan kita segini dan deadline yang kita perpendek itu harus sesuai, harus realistis juga. Jadi seakan-akan tuh ada bahaya, ada ancaman di depan mata gitu loh kalau kita nggak nyelesain pekerjaan itu. Itu fungsinya pakai teori Parkinson ini. Parkinson Law itu ya, Bun? Ya, dia buat bunuh. Kamu pernah denger ini nggak sih? Monkey Man. Pikiran malas itu kan selalu menang kan. Nah, itu bisa dilawan sama realistic mind. Oh, sama ini teori Parkinson Law ini maksudnya? Iya. Iya juga sih, tapi menurut gue kalian tetap harus mengukur kapasitas diri kalian dulu sih yang pertama. Kalian lihat dulu tugas atau deadline yang mau kalian kerjain itu seperti apa kesulitannya, seperti apa cara kalian mengerjakannya, butuh waktu berapa lama. Kalau emang pekerjaan kalian membutuhkan waktu riset yang lama, itu risetnya ya kalian produktifin, kalian efektifin. Misalnya riset sehari itu bisa 3 jam. Di hari kedua 3 jam lagi. Mungkin dalam 1 hari itu bisa kalian selesaiin karena kalian bisa ngerjainnya dalam jangka waktu 6 jam. Tapi jangan lupa ya, jangan tidak mengukur kemampuan diri kalian sendiri karena pekerjaan kalian jadi tidak efektif kalau kalian tidak mengukur kemampuan dalam diri kalian sendiri. Rasa malas itu juga sejenis atau penyakit mental, jadi bahaya, dia harus dilawan gitu supaya sembuh. Makanya kita kasih obat dari si teori Parkinson ini, cuman kita tambahin aja resep-resep dikit, kayak misalnya setiap hari itu harus bikin jadwal gitu. Sebelum tidur mungkin bisa bikin jadwal apa aja sih yang bisa gue kerjain besok, kayak to do list. Misal bangun pagi mau yoga, mau meditasi, mau latihan baca buku atau apapun itu sebisa mungkin dijadwalin gitu supaya lebih efektif waktu kita ya kan. Terus set alarm juga kalau emang kalian tipe orang yang susah bangun pagi. Dan mematuhi alarm itu ya, jangan sampai jangan di snooze, itu kerjaan kamu banget. Iya, jangan sampai itu. Tapi saya lagi belajar itu sih, Bun. Iya, semuanya juga belajar kok. Tapi pernah nggak sih kamu tuh ngerasain kayak udah sering olahraga nih? Kalau aku sih ngerasa malesnya tuh kayak gitu. Udah sering olahraga, terus aku skip 1 hari. Karena aku pikir udah deh besok aja, kayaknya kemarin gue udah berusaha lebih keras gitu kan. Gue skip 1 hari untuk memulai hari berikutnya nih. Besoknya misalnya gue mau olahraga lagi, itu susah banget rasanya. Harus dipaksa. Iya, dan memaksanya itu dengan ini juga nih resep dari Ainuna tuh kayak paksa diri kita buat nyelesain tugas-tugas secepatnya. Maksudnya secepatnya tuh ya harus sesuai batas kemampuan kita lagi ya. Kadang kan hal baik harus dipaksa ya, Nak. Iya, betul. Bukan, Nak. Ya, sahabat Nona untuk terbiasa. Bisa karena terbiasa ya, Bun. Betul. Terus apalagi nih, Bun, tips dari Hai Nona? Udah sih, kita ada juga nih kasus yang diakibatkan karena rasa malas. Rasa malas yang terus menerus. Jadi itu ya tambahan resep untuk sahabat Nona yang masih ngerasain malas setiap harinya. Selain kalian harus menetapkan teori Parkinson Law, kalian bisa bikin to-do list sebelum kalian tidur nih. Misalnya kalian udah mau tidur, kira-kira oh iya, oke, besok gue bikin to-do list dulu deh buat besok nih. Besok gue ini semuanya kalian catat, terserah mau kalian catat di mana, mau di kertas, mau di handphone kalian atau di laptop juga boleh. Nah, setelah kalian tidur, besok paginya kalian bangun dengan alarm kalian yang bersuara terserah apapun itu. Kalian harus langsung bangun, kalian lihat itu to-do list, ditambah kalau biasanya sih gue mendengarkan musik-musik yang ceria nih. Itu sangat membantu nggak sih, Bun? Biasanya gue jadi semangat gitu kalau gue dengerin musik-musik. Terus musik yang bersemangat. Musik-musik yang bersemangat, lagu yang memang kalian sukain. Terus habis itu
Udah deh, kalian bisa memulai melakukan hari-hari berdasarkan to-do list kalian, dan kalian bisa melakukan pekerjaan dalam sehari-hari itu jauh lebih efektif, jauh lebih singkat sesuai dengan batas kemampuan diri kalian sendiri yang sudah kalian tentuin, yang sebelumnya gue omongin. Ada salah satu contoh kasus nyata yang diakibatkan oleh rasa malas terus-menerus yang dialami oleh orang tersebut. Ada salah satu PNS di kota mana ya bun? Saya lupa bun. Kota Cherry Spanyol. Oh iya, kota Cherry Spanyol. Dia itu tidak masuk kerja hampir 6 tahun. Kalian bisa bayangin guys, 6 tahun kalian bener-bener cabut, bolos tanpa ketahuan sama sekali. Karena dipikirnya tuh dia tuh lagi dinas keluar kota, lagi ngerjain pekerjaan yang memang harus outing, tidak harus ke kantor. Jadi teman-temannya tuh mikir kayak gitu, padahal dia tuh dengan asiknya di rumah melakukan aktivitas selain bekerja itu. Nah, untuk rasa kemalasan terus-menerus yang tidak kunjung diobati itu, dia dikenakan denda sebesar berapa ya bun? 400 jutaan. 400 jutaan, sekitar 400 jutaan. Bayangin, karena rasa malas kalian didenda 400 juta. Mendingan gak usah malas kan, lo mau cari duit dari mana 400 juta cuy. So, jadi kalian mau minum obat malas ini kapan sahabat Nona? Segera ya, karena rasa malas itu kalau kalian terus-menerus lakukan akan bertumpuk menjadi bukit dan susah untuk dihancurkan. Thank you for watching.